Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua ya dalam video yang kedua ini. Kali ini kita masih dalam tema mengenai problem solving capabilities ya. Bagaimana Anda menjadi seorang problem solver warrior yang tangguh, yang andal, yang bisa memecahkan segenap problem yang menghadang dalam setiap langkah kehidupan Anda. Seperti yang dalam video pertama ya saya sampaikan bahwa problem solving skills ini merupakan elemen yang sangat krusial karena tiap hari Anda menghadapi begitu banyak problem. Nah, di dalam video kali ini kita akan mencoba berbicara mengenai tahapan merumuskan atau memecahkan persoalan ya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan contoh beragam problem yang sering kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa Anda lihat ya di slide di depan Anda ini ya, di samping saya ini. Di dalam slide di samping saya ini ada banyak problem yang saya sebutkan ya. Contoh yang pertama misalnya problem income Anda stuck ya. Di dalam slide di depan Anda ini Anda bisa melihat problem income stuck. Itu sejatinya disebabkan oleh apa? Ya, itu satu langkah yang penting ya. Jadi sebelum kita melangkah untuk memecahkan persoalan, itu pertama-tama kita harus mendefine apa akar masalahnya atau apa sumber masalahnya. Kadang-kadang kita merasa stuck dengan problem karena kita salah mendiagnosa atau mendiagnosis sumber masalahnya. Ya. Nah, di dalam slide di depan Anda ini saya menyebutkan sejumlah faktor yang mungkin membuat income Anda stuck gitu ya. Misalnya yang pertama skill kompetensi Anda kurang memadai, ya bisa Anda baca juga ya di depan slide Anda. Atau bekerja di tempat yang kurang tepat, ya gajinya kurang maknyus, atau karirnya stuck gitu ya teman-teman ya, karir Anda stuck. Atau bisnis tempat kerja Anda stagnan. Ya, kalau kantor tempat Anda kerja itu stagnan, otomatis karirnya juga stuck, gajinya juga stuck. Atau tidak kreatif menemukan solusi peningkatan income. Atau mungkin juga kurang gigih dalam bertindak mengubah nasib. Atau mungkin mentalitasnya pesimis. Jadi dari berbagai faktor itu kita melihat bahwa ada sejumlah penyebab ya kenapa income Anda stuck gitu ya. Ada banyak faktor ya. Jadi misalnya tadi saya sebutkan bahwa mungkin Anda bekerja di tempat yang keliru ya. Ini yang sering terjadi ya. Anda bekerja di tempat yang tidak mampu menyediakan ruang karir yang bagus, otomatis kalau karir Anda stuck, ya gaji Anda juga stuck. Gitu ya. Atau mungkin yang pertama tadi ya, skill dan kompetensi Anda kurang memadai, ini yang paling krusial menurut saya ya, bahwa ini salah satu penyebab utama ya kalau kita lacak ya. Kenapa banyak orang income-nya stuck, mungkin karena level skill-nya itu tidak memadai, terjebak pada low level skill job. Ya, otomatis kalau low level skill job itu otomatis bayarannya juga low. Ini yang paling sering ya, banyak orang terjebak penghasilannya tidak memadai karena skill-nya juga tidak memadai. Ya, skill-nya termehek-mehek. Itu penyebab utama yang menurut saya sering mengharu-biru banyak orang ya. Selain tadi mungkin penyebab mentalitas juga ya. Mentalitasnya kurang gigih mengubah nasib ya. Daya resiliensinya, kegigihannya untuk mengubah nasib itu juga terkaing-kaing gitu ya. Sehingga Anda juga tidak bisa mengubah skill Anda. Jadi kan ketika Anda mau mengubah nasib itu Anda harus meningkatkan skills supaya penghasilan Anda bertambah. Tapi kemudian tekad Anda untuk mengubah skills, tekad Anda untuk mengubah kompetensi Anda itu juga absen gitu ya. Hilang ditelan fata morgana gitu ya teman-teman ya. Sehingga otomatis Anda ya stuck karena Anda do nothing. Tidak akan mungkin nasib Anda berubah kalau skill Anda juga stagnan, itu kan impossible teman-teman semua ya. Contohnya dulu saya mau mencoba mencari income tambahan dengan cara berjualan produk-produk digital secara online, seperti yang sekarang Anda nikmati ini. Saya merasa bahwa dulu saya tidak bisa bikin blog gitu ya. Nah kalau saya hanya stuck seperti itu meratapi nasib ketidakmampuan saya membuat blog, membuat materi, itu ya nasib saya tidak akan berubah. Tapi saat itu saya bertekad saya harus mendapatkan penghasilan tambahan dari jualan produk digital secara online. Dan kemudian itulah yang memicu memotivasi saya untuk belajar mengenai bagaimana bikin blog, mengenai bagaimana melakukan email marketing, bagaimana menulis artikel yang bagus supaya blog saya dikenal. Bagaimana melakukan SEO marketing, itu kan semua ilmu-ilmu baru yang dulu tidak pernah saya pelajari ketika saya kuliah ya. Bahkan ketika saya kuliah S2 pun itu ilmu yang tidak pernah saya pelajari. Email marketing, SEO itu tidak pernah saya pelajari. Karena saya dulu belajar S2-nya mengenai HR management. Tapi karena tekad saya mau berubah gitu ya, saya tidak malu bertanya pada beberapa orang yang ahli mengenai email marketing, ahli mengenai SEO. Dan kemudian pelan-pelan saya bisa menguasai sehingga skill saya bertambah dan otomatis income saya juga bertambah dengan maknyus. Itu contoh pertama teman-teman ya.
Nah, contoh yang kedua di slide berikutnya Anda bisa lihat ya, problem kurang tekun action. Ya, ini saya bicaranya problemnya sering yang juga terjadi kurang tekun action. Nah, Anda bisa mendefine apa sumber masalahnya, kenapa Anda tidak tekun actionnya. Yang seperti yang Anda bisa baca di depan slide Anda itu. Mungkin Anda tidak punya tujuan yang jelas, spesifik, ya Anda tidak tahu apa skill yang mau ditingkatkan, ya sehingga Anda blank. Atau Anda tidak menjabarkan rencana Anda, angan-angan Anda dalam serangkaian action yang konkret. Ya, Anda punya berbagai angan-angan, punya berbagai mimpi, punya berbagai rencana, punya berbagai lamunan, tapi tidak dijabarkan dalam serangkaian action yang konkret, yang membumi. Itu kan juga omong kosong, teman-teman. Nanti kita akan bicara mengenai solusinya ya. Kemudian tidak menemukan progres. Nah, ini juga sesuatu yang krusial ini. Oke, fine. Mas Yudi, saya sudah bikin action, Mas Yudi, dan saya sudah melakukan action itu. Tapi kok progresnya tidak ada ya? Nah, ini penting ini. Nanti kita akan bicara ini ya. Ternyata memang motivator terbesar manusia itu salah satunya adalah sense of progress, teman-teman. Ketika Anda berjuang mengubah nasib dan kemudian Anda tidak merasakan progres, tidak merasakan kemajuan, itu Anda akan stuck juga, dan kemudian pelan-pelan motivasi Anda akan lenyap, ditelan angin. Oke. Itulah kenapa nanti kita harus punya solusi ya, bagaimana menemukan progres ya, karena itu kunci. Contohnya saya dulu bersemangat nulis blog gitu ya, karena progresnya ada. Progresnya apa? Kan mudah ya, kalau Anda punya blog itu Anda bisa lihat statistik jumlah pengunjung. Itu menurut saya salah satu progres, indikator progres. Dulu ketika saya ngeblog tahun 2007 itu, saya tiap hari melacak itu data pengunjung. Dan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, itu pengunjung saya pelan-pelan naik. Itu kan artinya ada progres, dan itu yang membuat saya semangat. Meskipun kenaikannya mungkin kadang-kadang cuma 50 pengunjung, 100 pengunjung, tapi itu tetap ada progres. Itu penting, teman-teman. Atau mungkin Anda kurang action karena lingkungan sekitar Anda kurang mendukung. Ya, lingkungan Anda toksik gitu ya, banyak orang-orang yang toksik gitu ya. Anda kerja di sebuah kantor yang mungkin teman-temannya juga kurang semangat gitu ya, kurang mendukung, kurang suportif. Atau mungkin lingkungan keluarga dekat Anda ya, kakak Anda, orang tua Anda mungkin kurang suportif, itu bisa membuat Anda stuck, ya tidak tekun. Atau pikiran stres karena terlalu banyak masalah, willpower menurun. Ini penting ini teman-teman ya, jadi ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa motivasi Anda atau willpower Anda itu akan termehe-mehe, akan mudah termehe-mehe kalau Anda terlalu banyak punya beban pikiran ya. Nah, ini kan lingkaran setan memang ya, lingkaran setan ya. Ketika Anda misalnya kondisi keuangannya pas-pasan, kemudian Anda stres mikirin kondisi keuangan, mikirin cicilan sepeda motor, cicilan KPR gitu ya. Anda stres mikirin kerjaan. Dan ketika stres itu biasanya willpower Anda mudah menurun. Dan ketika willpower Anda menurun, Anda akan mudah stuck. Nah, bagaimana solusinya? Nanti kita akan bicara mengenai solusinya, bagaimana kita mengatasi penurunan willpower ini. Ya. Atau mungkin terlalu sibuk main HP ya. Di slide Anda, di depan Anda ini saya juga bicara bahwa mungkin Anda stuck karena Anda terlalu sibuk scroll-scroll layar HP, teman-teman ya. Jadi Anda bisa 2 jam ya setiap hari ya, bermenit, mungkin berjam-jam gitu ya tiap malam. Atau kalau ada waktu luang, selalu langsung main HP, scroll-scroll layar HP. Kenapa terlalu sering scroll-scroll layar HP itu membuat nasib Anda stuck? Itu ada sebuah penelitian yang menarik nih teman-teman ya, bahwa orang yang rajin scroll-scroll layar HP itu ternyata kemudian willpower-nya akan mudah menurun. Ya. Kenapa? Karena Anda kan ketika scroll layar HP itu kan bergegas teman-teman ya. Klik sini, klik sana, tap sini, tap situ. Anda scroll-scrollnya itu dengan cara bergegas. Semua serba instan. Anda mau konten apa saja, semua tersedia hanya dalam hitungan detik. Nah, pola perilaku seperti itu lama-lama membuat Anda juga punya mentalitas instan. Ya, Anda merasa semuanya kalau bisa semudah scroll layar HP. Sehingga kesabaran untuk menekuni proses itu menjadi lenyap. Dan Anda mudah tidak sabaran. Konsentrasi Anda mudah hilang. Anda mudah bosan, ya, dan kemudian karena mudah bosan ya Anda tidak gigih memperjuangkan proses perubahan nasib yang panjang dan melelahkan. Oke. Nah, contoh berikutnya saya ngasih contoh berikutnya di slide yang berikutnya, contoh karir stuck ya. Ini sering banyak orang karirnya stuck. Apa sumber masalahnya? Menurut saya sumber masalahnya itu ya sekali lagi tadi skillnya, kompetensinya kurang memadai atau bekerja di tempat yang kurang tepat. Ya, tidak ada sistem karir planning perusahaan Anda, di mana Anda kerja, kantor Anda kerja itu tidak punya planning, karir planning gitu ya. Sehingga karir Anda blank, Anda gelap. Atau mungkin target kerja Anda tidak tercapai, ya KPI Anda tidak tercapai, kinerjanya kurang memuaskan. Atau mungkin kinerja Anda bagus, tapi Anda tidak ahli mengkomunikasikan hasil kerja Anda. Itu namanya impression management, teman-teman. Bagaimana Anda bisa mengkomunikasikan keahlian Anda. Banyak orang kerjanya bagus, tapi tidak bisa mendemonstrasikan
hasil kinerjanya dengan excellent. Itulah kenapa saya bilang bahwa penting bagi teman-teman itu juga punya keahlian untuk menampilkan data-data kinerja Anda dalam bentuk visualisasi yang menarik. Before and after misalnya. Tampilkan dalam bentuk slide presentasi yang menarik. Ya, Anda bisa googling itu banyak slide presentasi yang menarik di Google. Template-template yang menarik before and after. Anda tunjukkan dengan foto-foto yang bagus. Kadang-kadang banyak orang mengeluh, Mas Yudi, kerja saya sebenarnya sudah bagus, tapi atasan saya tidak tahu hasil kerja saya. Karena saya tidak ahli mencari muka bahasanya. Ya. Saya tidak mudah carmuk. Itu menurut saya sebuah alasan yang tidak bijak. Bukan karena Anda tidak ahli cari muka, Anda gagal mendemonstrasikan hasil kinerja Anda dalam bentuk visualisasi yang megah. Ya. Kalau bisa Anda tampilkan dong, before and after gitu ya. Kemudian tampilkan foto-foto yang mendukung kinerja Anda. Tampilkan bahkan kalau perlu dalam bentuk video. Sehingga atasan Anda bisa merasakan betul adanya peningkatan kinerja yang signifikan karena ada data before and after. Ya kan seperti Anda ketika lihat iklan pelangsing tubuh kan before 100 kilo, setelah after 60 kilo. Itu kan hanya dengan melihat foto, dua foto before and after Anda langsung merasakan kemajuan yang signifikan. Nah tolong Anda lakukan itu juga dalam kinerja Anda. Ya, dengan tampilan-tampilan data yang menarik, itu powerful menurut saya. Itu bukan cari muka, itu menurut saya kejeniusan untuk menyampaikan data kinerja Anda dengan excellent. Dengan keterampilan visualisasi yang indah. Atau kurang klop dengan atasan, dan yang terakhir, bisnis tempat kerja Anda stagnan. Ya. Jadi, menurut saya itu teman-teman ya, jadi kalau Anda lihat ya, ini penyebab karir stuck ini juga penyebabnya mostly juga ya mungkin diri Anda ya. Jadi saya kurang suka itu kalau menurut saya ketika ada orang karirnya stuck menyalahkan atasan, menyalahkan manajemen. Boleh jadi memang itu salah satu penyebab ya, perusahaan Anda tidak punya karir planning yang bagus seperti yang tertampil di slide ini. Kalau itu solusinya mudah ya, nanti Anda bisa juga mencari solusinya ya. Solusinya menurut saya simple ya, Anda bisa pindah ke perusahaan lain yang lebih baik. That's it gitu ya, tidak usah mengeluh berkepanjangan ya. Dulu saya juga kerja di sebuah perusahaan yang kurang bagus menurut saya ya. Saya kerja di perusahaan konsultan, atasan saya demanding ya. Kerjanya lembur, gajinya sedikit. Itu saya kadang-kadang ya bete juga ya. Tapi so what gitu ya. Akhirnya ya saya resign, saya bikin perusahaan sendiri di bidang yang sama dengan perusahaan di mana saya sebelumnya bekerja ya, di perusahaan konsultan. Dan so far survive gitu ya. Jadi menurut saya kalau Anda merasa Anda capable, Anda punya skill yang bagus, Anda punya kompetensi, ya tidak usah takut mencari pekerjaan di tempat lain yang lebih baik. Karena kalau kompetensi Anda hebat, itu sangat mudah bagi Anda menemukan pekerjaan di tempat lain. Dan itulah yang saya yakini dulu ya. Saya merasa kompetensinya saya bagus, tapi gajinya kok kecil. Ya sudah, saya resign, saya bikin perusahaan sendiri di bidang yang sama. Jadi, itu menurut saya beberapa faktor yang menyebabkan karir Anda stuck ya. Tapi kalau skill Anda yang stuck, seperti yang tadi di kesempatan pertama, ya mungkin tadi solusinya nanti bisa kita diskusikan lagi ya. Artinya karir stuck itu sebenarnya penyebabnya macam-macam ya. Bukan melulu karena perusahaannya jelek ya. Bukan melulu karena atasannya tidak bagus ya. Boleh jadi itu juga bersumber dari ketidakmampuan Anda mencapai target atau ketidakmampuan Anda untuk mengkomunikasikan data kinerja Anda. Atau contoh berikutnya, di slide berikutnya ini problem mapping, yang berikutnya problem jualan tidak laku ya. Ini bagi Anda yang kerjanya jualan gitu ya. Seperti yang Anda lihat di slide di depan Anda ini, kalau jualannya tidak laku itu mungkin masalahnya mutu produknya jelek, pemasarannya kurang kreatif, pelayanan pelanggannya buruk, tidak punya budget iklan promosi, tidak bisa mengkomunikasikan keunggulan produk, harganya relatif mahal, atau kondisi ekonominya lagi lesu ya, seperti saat pandemi sekarang ini ya. Jadi, berbagai faktornya Anda harus define ya, kenapa jualan Anda tidak laku ya. Contoh konkretnya misalnya, saya dulu pernah jualan kaos gitu ya, dengan istri saya ya. Kemudian setelah sukses menjual ribuan kaos, tiba-tiba makin lama makin turun ya penjualannya ya. Itu kemudian saya analisa penyebab utamanya karena desainnya tidak terlalu banyak berubah ya. Desainnya stuck ya. Padahal ketika jualan kaos kan desainnya yang harus tiap bulan berganti ya. Kalau dalam waktu sampai 6 bulan tidak ada desain baru, pelanggannya akan lari. Dan kenapa waktu itu desainnya tidak banyak berubah? Karena sayanya terlanjur sibuk mas ya. Sayanya menekuni banyak bisnis lain kan ya. Saya punya banyak usaha, punya usaha konsultan, punya usaha jualan produk digital seperti yang sekarang Anda nikmati. Sehingga saya merasa waktu saya terbatas.
Dan saya kemudian lebih baik fokus pada bisnis konsultan dan bisnis jualan online saya ini. Tapi saat itu kami menemukan penyebabnya, ya. Dan kalau misalnya kami punya waktu, kami punya energi, kami sebenarnya bisa punya solusinya. Ya, ini mendesain desain kaos yang lebih baru. Oke? Yang contoh terakhir ini ya, contoh terakhir problem of mapping, contoh terakhir problem karyawan kurang disiplin. Ya, ini sering terjadi di banyak perusahaan, mungkin karena perilaku karyawannya memang buruk, tidak ada reward and punishment yang tegas, tidak ada teladan yang baik, ya atasannya kerjanya juga telat. Ya, banyak itu di kantor-kantor, terutama instansi pemerintah, mungkin ya. Kalau meeting telat, kenapa telat? Karena atasannya juga telat meetingnya, datang meetingnya telat. Itu annoying menurut saya. Kalau Anda kerja di perusahaan Jepang, ya saya pernah punya klien perusahaan Jepang, itu kalau meeting jam 10, ya jam 10 tepat dilaksanakan. Tidak pernah sekalipun terlambat, Mas. 5 menit sekalipun tidak pernah. Jadi meetingnya selalu on time. Tidak ada sistem kerja yang mendukung disiplin tinggi, tidak ada target kerja yang terukur, atau tidak ada reward. Ya. Jadi, artinya kinerja karyawan yang disiplinnya rendah itu kadang-kadang bukan murni karena karyawannya tersebut ya, tapi mungkin juga karena faktor lain. Faktor tidak adanya role model, tidak adanya reward and punishment, tidak adanya KPI atau target kinerja yang terukur. Itulah contoh-contoh ya, teman-teman ya, contoh-contoh berbagai problem dan kemudian saya mendefine sumber-sumber penyebabnya. Ya. Nah, sebaiknya Anda juga melakukan itu. Ya, di dalam action plan yang pertama ini Anda bisa lihat apa masalah paling pelik yang Anda hadapi saat ini, apa saja potensi penyebabnya, dan apa yang ada dalam kontrol Anda. Jadi, merujuk pada contoh yang sudah saya berikan di atas, Anda sebaiknya mendefine ya, problem-problem yang Anda hadapi itu apa. Ya, mungkin Anda sekarang menghadapi problem karir Anda stuck, itu Anda analisis. Ya, kenapa karir Anda stuck? Ya, penyebabnya seperti yang tadi mungkin yang sudah saya sampaikan. Atau yang paling rumit problem yang juga sangat pelik adalah mungkin karena penghasilan Anda stuck misalnya. Kenapa penghasilan Anda stuck? Anda mungkin bisa define juga. Apa sumber penyebabnya? Ya. Atau kemudian di kantor Anda ya, di kantor Anda pasti menemui begitu banyak problem. Anda juga bisa define problem apa yang ada di kantor Anda dan kemudian Anda definisikan sumber penyebab masalahnya. Anda lakukan brainstorming. Kemudian dari 10 atau sampai 5 atau sampai 10 sumber penyebab Anda mungkin lakukan prioritas. Mana yang paling utama yang menyebabkan Anda gagal mencapai hasil yang diharapkan. Ya. Jadi itu menurut saya sesuatu yang sangat krusial ya. Jadi ketika Anda mau bergerak menjadi problem solver yang tangguh itu yang pertama-tama harus dilakukan adalah mendefinisikan problem dengan akurat, dengan efektif. Oke? Terima kasih. Itulah video yang kedua ya. Nanti kita sambung lagi dalam video pembelajaran yang ketiga. Salam sukses, penuh kemuliaan.